Nabi telah menutup segala pintu yang mengakibatkan kepada kemusyrikan, serta memperingatkan daripadanya dengan peringatan yang sangat keras. Di antaranya adalah masalah kuburan. Nabi telah menetapkan beberapa ketentuan untuk menjaga agar kuburan tidak disembah dan agar orang-orang tidak berlebihan terhadap mereka yang dikuburkan. Di antaranya adalah 1. Bahwasanya Nabi telah memperingatkan agar kita tidak berlebihan terhadap para wali dan orang-orang syaleh, sebab hal itu menyebabkan penyembahan kepada mereka. Nabi bersabda, "Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kamu." Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan hadis Bukhari menyatakan, "Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya." Nabi melarang membangun bangunan di atas kuburan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Al-Hayyaj Al-Asadi. Ia berkata, Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, "Ketahuilah, sesungguhnya aku mengutusmu, sebagaimana dulu Rasulullah mengutusku, yaitu, jangan engkau tinggalkan patung-patung, melainkan engkau hancurkan. Tidak pula kuburan yang ditinggikan, kecuali engkau ratakan dengan tanah." Hadis riwayat Muslim. Beliau juga melarang mengapur dan mendirikan bangunan di atasnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah melarang mengapur kuburan, duduk di atasnya dan membangun bangunan di atasnya. Hadis riwayat Muslim. 3. Rasulullah juga memperingatkan dari salat di kuburan. Dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, tatkala Rasulullah hendak diambil nyawanya, beliau pun segera menutupkan kain di wajah beliau, lalu beliau buka lagi kain itu dari wajah beliau, tatkala terasa menyesakkan nafas, dan saat beliau dalam keadaan demikian itulah, beliau bersabda, "Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah." Muttafaq alaih. Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi, dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan, niscaya beliau akan dikuburkan di tempat terbuka, hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Nabi juga bersabda, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Janganlah kamu sekalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kamu dari perbuatan itu." Hadis riwayat Muslim. Menjadikan sebagai tempat ibadah maknanya adalah sholat di kuburan, meskipun tidak dibangun tempat ibadah atau masjid di atasnya. Sebab setiap tempat yang dituju untuk sholat di dalamnya, maka ia adalah tempat ibadah, sebagaimana sabda Nabi, "Dan dijadikan untukku tanah sebagai tempat sujud dan alat bersuci." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan jika masjid dibangun di atasnya, maka tentu persoalan menjadi lebih besar. Adapun mempersembahkan nazar dan kurban untuk tempat-tempat yang diziarahi, maka ia adalah syirik besar. Sebab ia menyelisihi petunjuk Nabi dalam hal yang wajib dilakukan terhadap kuburan, yakni hendaknya tidak dibangun suatu bangunan di atasnya, juga tidak didirikan masjid di atasnya. Karena ketika di atasnya dibangunkan kubah dan di sekelilingnya didirikan tempat ibadah serta tempat-tempat ziarah, maka orang-orang bodoh akan menyangka bahwa orang-orang yang dikubur di dalamnya bisa memberikan manfaat atau mudarat, dan bahkan mereka bisa menolong orang yang meminta pertolongan kepada mereka, serta bisa memenuhi hajat orang yang bersandar kepada mereka. Karena itu mereka mempersembahkan nazar dan kurban kepada mereka, sehingga pada akhirnya menjadi berhala-berhala yang disembah selain Allah. Padahal Nabi bersabda, "Ya Allah, janganlah engkau istajaba Rabbul Alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judran." Maka Rabb semesta alam mengabulkan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kuburannya dikelilingi oleh 3 tembok. Wallahu a'lam bishawab.